Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Jody Jimmy Isyaputra dengan NIM 2023 TIK 19 dari kelas TI 6A1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai e-bisnis sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester. Materi yang akan saya sampaikan mencakup teori dasar e-bisnis, perbedaan e-bisnis dan e-commerce, model-model transaksi elektronik, serta transformasi e-bisnis dalam perkembangan teknologi digital. E-bisnis. Selanjutnya, ini kontrol kuliah langsung saja. Perbedaan e-commerce dengan e-bisnis. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis yang berfokus pada aktivitas jual beli barang atau jasa melalui internet. Sementara itu, e-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas karena mencakup seluruh aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi digital seperti operasional, komunikasi, manajemen, dan layanan. Sebagai contoh, Tokopedia dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi e-commerce, Tokopedia menjadi tempat transaksi antar penjual dan pembeli dengan metode pembayaran seperti GoPay, transfer bank, dan metode lainnya. Sedangkan dari sisi e-bisnis, Tokopedia juga memiliki sistem pengelolaan seller, promosi digital internal, pengelolaan data pelanggan, serta operasional sumber daya manusia secara digital. Secara sederhananya, e-commerce dapat diibaratkan sebagai kasir pada toko online, sedangkan e-bisnis adalah keseluruhan sistem toko tersebut, termasuk gudang, kasir, SDM, dan layanan pelanggan yang seluruhnya berbasis digital. Next selanjutnya. E-bisnis itu tadi pelayan transaksi, rekan bisnis, supplier internet. Yang kedua adalah e-commerce, transaksi penjualan, retur, pelanggan, layanan penjualan internet. Next selanjutnya e-bisnis mengenai apa sih mengenainya e-bisnis inilah. E-bisnis itu contohnya itu seperti perusahaan itu dibagi dalam berbagai tim. Nah itu ada SDM-nya, ada distribusi, ada keuangan, ada intelijen, ada maintenance, ada penjualan, ada gudang atau logistik, ada produksi, ada IT. Next, e-commerce. Pengertian e-commerce ini adalah transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik untuk memasarkan produk, untuk closing, untuk melayani pelanggan dan menyelesaikan masalah, menerima dan memproses pesanan, membina hubungan dengan pelanggan. Next, e-commerce klasifikasinya itu ada B2C yaitu business to customer, yang kedua ada B2B business to business, yang ketiga ada B2C2B yaitu customer to business, yang keempat ada C2C yaitu customer to customer, kelima ada B2B2C. B2B2C ini adalah business to customer. Next, business to customer yaitu penjual itu atau diibaratkan sebagai organisasi bisnis. Kemudian pembeli itu adalah customer. Disebut juga electronic retailing. Cara kerjanya, toko elektronik diset pada internet untuk menjual produk pada customer. Contoh, customer membeli buku dari toko virtual ke internet. Next, ini adalah contoh business to customer, yaitu tentang Amazon. Amazon merupakan salah satu situs e-commerce terbesar di dunia. Sederhananya, Amazon dapat dianggap sebagai mall digital tempat masyarakat dapat mencari dan membeli berbagai jenis barang secara online, mulai dari buku, elektronik, pakaian, hingga kebutuhan rumah tangga. Amazon disebut menggunakan model bisnis B2C karena perusahaan menjual produk langsung kepada customer akhir. Artinya pembeli menggunakan barang tersebut untuk keperluan pribadi, bukan untuk dijual kembali. Sebagai contoh, seseorang membuka situs Amazon lalu membeli satu Kindle atau satu buku untuk digunakan sendiri. Dalam transaksi tersebut, Amazon berperan sebagai bisnis, sedangkan pembeli adalah konsumen individu. Kemudian next, ini ada contoh lagi business to business. Itu penjual dan pembeli sama-sama organisasi bisnis.
Contohnya itu toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Proses pemesanan dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Nah, next. Nah, ini kemudian contohnya ada bisnis to bisnis. Global Source merupakan platform perdagangan internasional yang termasuk dalam kategori B2B marketplace. Platform ini menghubungkan pembeli bisnis dengan pabrik atau supplier berskala besar, terutama dari Asia. Model ini disebut B2B karena pihak yang terlibat dalam transaksi sama-sama merupakan pelaku bisnis. Penjual dapat berupa pabrik, produsen, atau distributor besar, sedangkan pembelinya adalah perusahaan atau toko yang membeli barang untuk produksi atau dijual kembali. Sebagai contoh, sebuah pabrik komponen elektronik di Cina menawarkan produknya melalui Global Resource. Kemudian perusahaan komputer di Indonesia menghubungi supplier tersebut untuk memesan barang dalam jumlah besar. Kemudian next. Nah, selanjutnya adalah customer to customer. Pembeli dan penjual sama-sama customer. Contohnya itu toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer yang lainnya. Next. Nah, ini ada contoh eBay. eBay merupakan marketplace atau situs lelang online yang terkenal secara internasional. Platform ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk menjual barang pribadi, barang bekas, barang antik maupun barang langka. Nah, sebagai contoh, seorang penjual ponsel bekas yang sudah tidak digunakan lagi melalui eBay, lalu pembeli lain melihat iklan tersebut dan membeli barang secara langsung ke penjual. Next. Nah, itu selanjutnya adalah customer to business. Customer menentukan kebutuhan produk yang diinginkannya, harga, kualitas, produk, merek produk, dan lain-lain. Nah, kemudian next. Nah, ini adalah contoh dari customer to business. Nah, namanya adalah Priceline, adalah situs pemesanan perjalanan seperti tiket pesawat, hotel, sewa mobil. Platform ini dikenal dengan fitur uniknya yang bernama Name Your Own Price. Priceline disebut menggunakan model customer to business karena customer yang terlebih dahulu menentukan harga atau anggaran. Kemudian pihak bisnis yang memutuskan untuk menerima atau menolak tawaran tersebut. Nah, sebagai contoh, seorang ingin memesan hotel berbintang 5 dengan anggaran 1 juta. Nah, mengajukan harga tersebut melalui Priceline, lalu pihak hotel dapat menerima tawaran itu apabila kamar masih tersedia. Next, ada e-commerce. Nah, klasifikasinya itu adalah collaborated commerce, di mana individu atau kelompok dapat berkolaborasi secara online. Yang kedua ada e-learning, mengirim informasi secara online untuk pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga ada e-government atau e-procurement, pemerintah membeli atau menyediakan barang, jasa, atau informasi kepada perusahaan atau warga negara individu. Next, e-commerce, infrastrukturnya itu ada internet, lingkungan jaringan global, intranet, jaringan dalam perusahaan, extranet, jaringan yang menggunakan internet untuk menghubungkan beberapa internet. Nah, ada 5 area pendukung e-commerce, yaitu 1 manusia, 2 kebijakan publik, 3 marketing, 4 layanan pendukung, 5 hubungan bisnis. Ya, kemudian ada e-bisnis, pengertian kegiatan bisnis secara otomatis atau semi otomatis via sistem elektronik. Perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal atau eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis. Next, nah pelaku e-bisnis. Pelaku e-bisnis ini ada perusahaan, ada konsumen, ada perusahaan, ada supplier, ada rekan bisnis. Next, alat dan media bisnisnya itu ada teknologi informasi dan komunikasi, ada komputer, ada internet, ada kegiatan sasaran, ada kegiatan bisnis, ada proses bisnis, pembelian, penjualan, pelayanan, dan transaksi. Next, nah kelebihan e-bisnis. Kelebihannya e-bisnis itu adalah aksesnya yang mudah,
lebih tepat sasaran, menghemat waktu, tidak membutuhkan modal yang besar. Next, kekurangannya itu tidak adanya pertemuan dengan secara langsung, berisiko terjadinya penipuan. Next, strategi bisnis. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah mengkoordinasikan seluruh sumber daya, data, dan informasi bisnis atau sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaannya akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. X, CRM, Customer Relation Management. Selanjutnya ada AIE, Enterprise Application Program, yaitu konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Yang ketiga ada CRM atau Customer Relationship Management, yaitu strategi bisnis, layanan, dan perangkat lunak yang didesain untuk bisa meningkatkan keuntungan serta juga keputusan para konsumen. Dan yang keempat ada SCM atau Supply Chain Management, yaitu strategi manajemen mengenai rantai suplai yang dengan secara otomatis akan terkomputasasi. Fungsinya untuk mengidentifikasi potensi masalah, mengoptimalkan dinamika harga, meningkatkan alokasi persediaan barang. Next, e-business. Supply Chain Management, suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Next, e-business komponen supply chains, yaitu ada upstream supply chains, yaitu aktivitas dari para penyalur pabrikan atau assembler dan para penyalur lainnya. Yang kedua ada internal supply chains, yaitu semua proses in-house yang digunakan di dalam mentransformasi masukan yang diterima dari para supplier ke dalam hasil organisasi. Yang ketiga ada downstream supply chains, yaitu semua aktivitas yang melibatkan dalam pengiriman produk kepada pelanggan. Next ada e-business, tipe dari supply chains. Itu membuat persediaan yang terintegrasi, pengiriman ulang yang berkelanjutan. Adapun build of order, yaitu merupakan model suatu perusahaan yang langsung memulai melakukan pengelolaan pesanan dari pelanggan dengan seketika ketika pesanan tersebut diterima. Kemudian ada channel assembler, yaitu merupakan model di mana produk dirakit dengan seketika dan langsung dipindahkan melalui saluran distribusi. Next, yaitu contoh supply chain e-business. Supply chain bisnis itu seperti ini, ada auction, ada produk, ada resort, ada collaborated e-commerce platform, business center, landing, dan seterusnya. Kemudian kita next. Ini juga contoh lanjutannya supply chains. Kemudian kita next saja. Baik, terima kasih. Segitu saja untuk dari saya, akan dilanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Baik, melanjutkan ke pertemuan bab 5, yaitu pemilihan strategi dan implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. E-business planning process, yaitu ada penyusunan visi, nilai bisnis, dan nilai penyusunan. Ada model dan strategi-strategi dalam e-business. Kemudian ada e-business atau IT strategi dan arsitektur. Kemudian ada aplikasi e-business atau pengembangan dan pengawasan. Komponen utama dalam e-business teknologi manajemen. E-business teknologi manajemen yaitu ada 3: pengelolaan e-business dan IT strategi, pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, pengelolaan IT organisasi. Perencanaan e-business. Dalam bagian proses perencanaan e-business difokuskan kepada pemilihan pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi-strategi dan model-model bisnis untuk suatu platform e-bisnis dan e-commerce yang baru.
termasuk perubahan proses, produk, dan pelayanan. Kemudian perusahaan pengembangan suatu strategi-strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-bisnis baru yang direncanakan. Proses perencanaan e-bisnis. Proses perencanaan e-bisnis terdiri dari 3 komponen utama. Adapun pengembangan strategi. Pada tahapan ini perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem e-bisnis yang memfokuskan kepada pelanggan dan nilai bisnis. Kemudian ada resource manager, pengembangan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya teknologi informasi yang termasuk IS, hardware, software, data, dan network bisnis. Adapun teknologi arsitektur, membuat suatu pilihan IT strategis yang mengembangkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung e-bisnis perusahaan dan e-commerce inisiatif. Arsitektur teknologi bisnis, yaitu adalah teknologi platform internet, intranet, extranet, dan jaringan, sistem komputer, sistem perangkat lunak, dan diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan komunikasi, atau platform dasar yang mendukung penggunaan strategi dari teknologi informasi untuk e-bisnis dan e-commerce. Kemudian ada sumber-sumber data, banyak jenis data operasional maupun khusus, termasuk data warehouse dan internet atau intranet, database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan keputusan. Adapun arsitektur aplikasi bisnis dari format teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi e-bisnis inisiatif, juga proses bisnis secara keseluruhan. Contoh, suatu arsitektur aplikasi harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi supply chain, integrasi ERP dan CRM. Adapun IT organisasi, struktur organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi sistem informasi dalam suatu perusahaan, juga penggunaan tenaga-tenaga ahli di bidang sistem informasi untuk mencapai perubahan strategi dari suatu bisnis. Bentuk dari organisasi IT tergantung pada filosofi manajerial dan bisnis atau IT strategi yang diformalisasi secara proses perencanaan strategis. Transformasi bisnis tradisional menuju e-bisnis. Pada gambar kiri itu adalah era barter. Manusia menukar komoditas fisik secara langsung, seperti contoh ikan ditukar dengan gandum. Gambar di tengah adalah era uang tunai atau cash, yaitu transaksi menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran sah yang revolusioner di zamannya. Dan yang gambar kanan, era uang digital atau cashless, yaitu transaksi modern yang menggunakan kartu kredit atau uang elektronik, di mana nilai uang berpindah secara digital lewat jaringan internet. Adapun perubahan bisnis model. Bagaimana perangkat modern mengubah perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari secara instan? Melalui gambar gadget era awal digital seperti telepon, internet, PDA, dengan style pen, tablet, ponsel genggam, hingga sistem navigasi pintar di mobil. Studi ini menunjukkan bahwa internet merubah total cara manusia berkomunikasi, berbisnis, mencari informasi, mencari hiburan, berbelanja, bertransaksi bank, hingga mengurus asuransi. Adapun multimedia sistem platform, komponen infrastruktur teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem berbasis multimedia, teks, audio, gambar, atau video di internet. Bahkan ini menunjukkan alur data dari penyedia konten melalui operator jaringan seperti seluler, WLAN, dan siaran.
dan penyedia internet ISP hingga akhirnya diterima oleh pengguna atau user. Aktivitas di dalam platform ini melibatkan pembuatan generation menggunakan alat produksi authoring tools, representasi bentuk data lewat kompresi format, menyimpan storage pada desain file system dan database, pengiriman transmission dan delivery lewat jaringan menggunakan metode streaming. Next. Apa itu multimedia system platform? Yaitu ada alat produksi atau pembuatan, kompresi dan format, desain sistem file, masalah jaringan, manajemen basis data, desain server, dan streaming. Pengembangan bisnis model infrastruktur. Nah, ini adalah contoh pengembangan model bisnis infrastruktur. Bisnis secara elektronik berbasis secara elektronik tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Contoh-contoh situs e-bisnis yaitu di bidang perbankan ada BCA, BI, Wells Fargo, di bidang kosmetik ada Avon, di bidang peralatan listrik ada General Electric. Komponen-komponen e-bisnis itu ada kartu kredit, ada visual shop. Perubahan-perubahan dalam perusahaan bisnis. Pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Struktur organisasi menjadi flat. Distribusi dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan atau biaya. Tim kerja lebih ditekan untuk dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi baru. Karakteristik e-market ini mungkin susah ditebak, tapi bisa dipelajari. Produk yang sering disebut e-produk itu adalah produk berupa informasi, produk entertainment, produk jasa, produk barang, produk keuangan. Nah, itu ada referensinya, ada Utomo BSD 2001, perspektif e-bisnis, simbion teknis, manajerial, dan strategi penerbit Andi Yogyakarta. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.